Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu dengan channelnya Babehen, channel yang membahas tentang burung kicau mulai dari peternakan sampai membuat burung juara. Kali ini Babehen akan membahas tentang bagaimana sih rawatan burung beranjangan harian agar selalu bunyi untuk burung rumahan atau dinikmatin kicaunya itu di rumah saja. Pada dasarnya banyak sekali teman-teman atau para kicau mania yang mengatakan memang membuat burung beranjangan itu berkicau itu memang agak sulit. Bahkan ada yang ekstrim mengatakan bahwa pelihara beranjangan sama dengan memelihara batu karena susah untuk bunyinya. Tapi hakikatnya saat ini sebetulnya untuk membuat burung beranjangan, khususnya yang jenis javanica saat ini, itu sudah lebih mudah. Kenapa Babehen bilang lebih mudah? Karena sebagian besar burung beranjangan javanica saat ini itu adalah burung hasil ternaan. Nah, ketika burung hasil ternaan, maka dia sudah terbiasa interaksi dengan manusia, interaksi dan sudah tidak terlalu giras dalam tanda petik, dia sudah beradaptasi dengan lingkungannya, sehingga untuk membuat burung itu bunyi sudah tidak terlalu sulit. Gitu. Nah, intinya yang pertama adalah konsisten. Jadi merawat burung yang memang mau dinikmatin bunyinya di rumahan itu perlu konsisten Ya tentunya ada beberapa faktor yang harus kita perhatikan. Yang pertama, usia burung itu memang sudah harus masuk ke fase birahinya atau sudah masuk ke fase burung itu menuju dewasa. Paling tidak burung beranjangan bisa dikatakan gacor dan bisa rutin gacornya biasanya itu di usia-usia kurang lebih sekitar ya standarnya 8 bulan ke atas 8 bulan ke atas sesudah dia itu mutasi atau ganti bulu. Walaupun memang banyak yang trotol itu sudah bunyi, rajin bunyi sudah banyak. Tapi rata-rata itu 8 bulan mereka biasanya burung beranjangan itu sudah dalam fase yang memang bunyi dan mulai ngeper. Karena di fase itu burung beranjangan masuk di fase birahi pertamanya. Gitu Nah, artinya satu yang harus kita perhatikan adalah usia. Yang kedua, yang perlu kita perhatikan juga, itu adalah asupan nutrisi. Nah, asupan nutrisi ini apa? Beranjangan adalah burung yang makan serangga dan juga makan bijian. Maka itu kita penuhi, kita kasih biji, kita kasih juga ekstra puding. Ekstra pudingnya serangga, bisa jangkrik, bisa ulet hongkong, bisa juga pakai kroto. Atau bagi teman-teman yang deket daerah pesawahan bisa pakai walang, bisa. Nah itu. Kemudian yang ketiga yang perlu diperhatikan lagi adalah cara merawatnya atau perawatan hariannya. Nah ini nih, kita buka nih perawatan hariannya gimana sih sebaiknya. Standar baiknya bagi para teman-teman atau branches mania, kicau mania biasanya, membuat burung itu biar cepat gacor, yang pertama burung itu sebaiknya diembunkan di pagi hari.
Jadi setelah sholat subuh atau ya jam-jam 5, setengah 6 itu burung sebaiknya dikeluarkan, diembunkan, boleh. Diembunkan supaya dia segar dan supaya dia juga tahu sesuai dengan hidup di habitat aslinya. Setelah diembunkan, kemudian kita kasih ekstra puding. Ya tentunya biji tetap tetap selalu tersedia ya. Bijian dan minum itu selalu tersedia. Kita kasih ekstra puding. Misal ekstra pudingnya itu kita kasih jangkrik 2 pagi, 2 sore. Nah itu konsisten bolo. Tiap hari diberikan seperti itu. 2 jangkrik pagi, 2 jangkrik sore. Setelah itu kemudian kita jemur. Jadi kita jemur 1-2 jam sampai 3 jam kalau memang ada yang burung yang betah banget dengan panasnya sampai dia itu belum mangap juga, suka dengan panas, yus kita sampai 3 jam nggak masalah. Kita lihat karakter burungnya. Kalau 1 jam atau 2 jam itu sudah mulai membuka paruh atau dia mangap-mangap, artinya dia kepanasan. Ketika dia kepanasan langsung kita teduhkan, boleh. Kita ambil, kita taruh di tempat yang teduh, kita angin-anginkan. Nah biasanya setelah diteduhkan itu burung sudah mulai ngangkat, dia akan bunyi, boleh. Ketika fase yang tadi Mbak Behen sudah sampaikan di awal itu sudah terlewati ya, itu sudah terlewati, dia akan bunyi. Dan lakukan itu setiap hari seperti itu. Kita embunkan, kita kasih ekstra puding, kita jemur. 2 atau 3 hari sekali kita semprot dengan air, boleh. Walaupun tidak harus basah kuyup, hanya semprot serut-serut sebagai pancingan. 1, 2, 3 kali semprotan sebagai pancingan supaya si burung itu mau kipu. Setelah kipu dia mau didis, merapikan bulunya, didis merapi-rapikan bulunya, kemudian dia berjemur. Nah setelah terangsang seperti itu baru diangin-anginkan. Nah pada saat diangin-anginkan biasanya burung itu sudah mulai bunyi. Toh kalau misalnya itu juga belum mau bunyi, misalnya itu belum mau bunyi, ada kita kasih tambah ekstra puding, kita kasih kroto 2 hari sekali, sedikit saja, setengah sendok teh untuk 1 ekor per 2 hari sekali. Biasanya Mbak Behen hanya dikasih pagi, jadi sore udah nggak dikasih lagi. Kita kasih, Mbak Behen cuma ngasih kroto setengah sendok, itu 1-2 hari sekali. Nah itu juga bisa memancing birahinya si burung supaya dia bisa berkicau dengan baik. Nah kita perhatikan dalam 1 minggu, 2 minggu ada perubahan atau tidak itu bolo. Ketika dia sudah mulai bunyi, dia sudah mulai buka sayap, dan dia sudah mulai berkicau dengan maksimal, maka settingan itu yang harus kita pegang. Artinya jangan kita rubah, itu kita jadikan patokan. Setiap hari kita begitukan, setiap hari kita begitukan terus. Dan akhirnya si burung itu bisa stabil, selalu bunyi. Dan jangan lupa bolo, setiap malam kita kerakap. Nah untuk Mbak Behen, untuk memancing si burung itu bisa berbunyi konsisten, itu ada beberapa metode. Metode pertama, tadi kalau sudah kita embunkan di pagi hari, kemudian nanti agak siang kita semprot, kita kasih ekstra puding, kemudian kita jemur. Setelah kita jemur 1-2 jam, kita angin-anginkan sebentar, barang 1 jam. Setelah itu biasanya Mbak Behen kerakap dulu. Kita kerakap, kita kerodong. Nanti sore kurang lebih jam 3 itu kita buka lagi kerodongnya dulu. Kita buka lagi kerodongnya, kita kasih ekstra puding, kita angin-anginkan juga. Atau kalau ada panas sedikit, boleh kita panaskan sebentar. Nanti sorenya setelah dikasih ekstra puding, kita angin-anginkan, kita kerodong lagi sampai pagi hari. Begitu seterusnya. Dengan harapan seperti apa? Dengan harapan si burung itu selalu akan penasaran mau keluar, dan dia keluar birahinya atau keluar emosinya. Ketika dibuka kerodong, dia bisa langsung bunyi. Nah itu harapannya boleh. Jadi dia betul-betul bisa, 1 adalah istirahat pada saat di kerodong. Yang kedua, dia terpacu pengen keluar nih. Pengen dibuka nih kerodongnya nih.
Akhirnya pada saat dibuka, dia langsung bunyi. Nah, itu salah satu metode untuk memancing si burung itu biar cepat gacor atau cepat bunyi. Yang kedua, bisa kita ketika burung itu kok tidak maksimal bunyinya, itu bisa kita koloni loh. Ketika kita punya beberapa burung yang satu jenis beranjangan, misalnya 2 atau 3, itu kita koloni loh. Kita pagi hari kita jejer-jejer, kita tempelkan masing-masing kandang itu, kita diamkan selama 1 jam paling tidak. Diamkan saja. Jadi apa bahasanya? Kalau anis merah itu dicas ya. Nah, kalau anis merah dicas. Nah, ini beranjangan kurang lebih di koloni seperti itu. Kita jadikan satu. Nanti setelah 1 jam itu kita pisah bolo. Di bawah saja itu kita kolonikan, kita koloni di bawah. Setelah 1 jam kita pisah bolo. Yang satu kita taruh di depan misalnya, yang satu ditaruh di belakang, yang satu ditaruh di samping. Yang penting tidak saling melihat. Nah, ini juga satu pancingan supaya burung itu cepat bunyi dan bisa bunyi secara konsisten. Gitu. Tentunya dengan metode atau porsi rangsum ekstra puding yang seperti tadi bolo ya. Seperti itu terus. Kalau ekstra pudingnya tadi seperti itu. Nah, ini teknik perawatannya seperti ini. Itu yang kedua. Yang pertama tadi dikerodong, yang kedua kita coba koloni. Dengan metode yang ketiga misalnya, kita pancing dengan suara beranjangan gacor, baik melalui HP atau dengan burung beranjangan yang sudah gacor juga. Tapi jangan diperlihatkan burungnya. Gitu loh. Jadi jangan saling bertemu. Ketika kita punya atau punya teman, ada satu teman yang punya beranjangan gacor, bisa kita pinjam misalnya atau kita bawa ke sana burung kita pancing supaya dia itu terpancing untuk bunyi. Karena sekali beranjangan itu sudah mulai bunyi, biasanya bolo, sepengalamannya Babehen, biasanya dia akan selalu bunyi selama perawatan kita itu konsisten dan tiap hari dia akan bunyi. Selama perawatan kita konsisten. Artinya dengan sistem perawatan yang tadi pagi hari diembun, di ekstra puding, kemudian dijemur, dikerodong dan sebagainya tadi, itu konsisten terus tiap hari, jangan sampai meleset. Yang tadinya jangkrik 2-2, pagi 2, sore 2, ya selalu pagi 2, sore 2 belum. Kalau itu sering dirubah, itu yang bisa bikin burung kita itu menjadi kagol. Kagol itu bahasa Indonesianya apa ya bolo ya? Dia mutung nih bahasa Jawanya. Jadi dia akhirnya tidak konsisten bunyinya. Sekarang bisa bunyi, besok nggak bunyi. Besoknya lagi mungkin hanya ngeriwi. Besoknya lagi dia nggak bunyi sama sekali. Besoknya lagi dia mau bunyi. Nah, itu yang akhirnya dia tidak stabil loh bunyinya. Nah, untuk membuat burung itu bunyi stabil di rumah setiap harinya, kuncinya adalah konsisten. Ketika sudah ketemu, nih settingannya sudah ketemu nih bola nih, kita konsisten terus tiap hari begitu aja, terus aja begitu tiap hari. Dan untuk menemukan itu cara metodenya Babehen yang tadi yang Babehen sampaikan adalah seperti beberapa faktor tadi bola. Nah itu. Nah akhirnya kalau misalnya sudah konsisten, sampai burung itu betul-betul ngunci atau betul-betul konslet. Buka kerodong langsung bunyi. Nah itu kita bisa nikmatin dia sambil ngopi dan merokok bolo, setiap pagi dan itu sudah indah sekali. Gitu bolo. Nah mungkin ini tips yang bisa Babehen sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat. Salam sehat satu hobi. Kicau mania berkah untuk kita semua. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.